Yang saya hormati Pak Sesmen, Pak Gunawan, serta para deputi, ada 14 Pak yang mau saya sampaikan. Tapi mungkin terlalu panjang, jadi saya coba persingkat saja. Saya membaca dalam sebuah berita kemarin bahwa BPJS Kesehatan itu mengeluarkan per tahun rata-rata antara 13 sampai 15 triliun untuk penyakit katastropik. Di mana penyakit katastropik itu antara lain ya jantung, stroke, gula, diabetes, darah tinggi dan sebagainya yang banyak disebabkan pola hidup. Tiba-tiba saya membaca, ini yang menarik, bahwa Menteri Kesehatan akan mengeluarkan rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kesehatan olahraga. Dan di dalamnya menimbang Undang-Undang Olahraga Nomor 3 Tahun 2020, berapa kita? 2022 ya? Ya. Betul ya? Undang-Undang Nomor 3. Nomor 11. Undang-Undang 11. Saya baca Pak, RPP-nya ini, rancangan peraturan pemerintahnya, komplit masalah soal olahraga, kesehatan, termasuk juga penanganan olahraga, bagaimana memperbanyak jalan, termasuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Jadi pertanyaan saya, kenapa ini adanya di Permenkes? Kenapa tidak adanya di Permenpora? Jadi oleh karena itu saya mohon segera ditindaklanjuti, mumpung ini dibuat, walaupun saya paham pasti mungkin sudah ada koordinasi. Tetapi maksud saya, judulnya saja kesehatan olahraga. Jangan sampai kita ketinggalan oleh Menteri Kesehatan. Nanti kalau perlu saya kirimkan rancangannya ya ke Pak Gunawan atau ke Pak Menteri. Ini yang pertama, karena saya pikir kok ini komplit benar sampai kejuaraan aja disebutkan, kepelatihan yang mestinya itu adalah amanat yang kita siapkan di dalam Undang-Undang Olahraga. Berikutnya tentu, saya kemarin baru saja berdiskusi cukup panjang dengan Direktur BPJS Tenagakerja dan mereka sudah melangkah cukup jauh untuk melakukan kerjasama perlindungan para pelaku olahraga untuk jaminan dua jaminan ya kecelakaan kerja dan juga kematian bekerjasama dengan KONI dengan cabur. Namun sosialisasinya tentu belum banyak, walaupun katanya sudah 168.000 pelaku olahraga yang masuk. Ya, namun pelaku olahraga di daerah masih banyak yang belum paham. Artinya apa? Artinya belum terjadi komunikasi aktif dengan para dinas-dinas olahraga yang ada di daerah. Ini penting saya pikir didorong karena beliau-beliau ini menjalankan amanat daripada undang-undang olahraga yang kita ciptakan. Dan itu bagus sekali. Karena kebetulan kemarin saya sosialisasi bersama mereka. Dan ternyata fasilitas yang diberikan itu luar biasa. Yang dengkulnya bermasalah dan harus operasi dengan harga 300 juta. Itu ditangani dengan baik dan sebagainya. Jadi saya pikir ini baik dan bagus dan harus disupport oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta dinas-dinas olahraga. Selain cabur, KONI, termasuk juga nanti kita harus menyasar kepada para supporter dan olahraga masyarakat. Karena di dalam pelaku olahraga itu adalah profesi, kita kan mengatakan pelaku olahragawan adalah profesi. Termasuk pelaku olahraga di dalamnya adalah supporter. Supporter yang seperti apa tentunya kita harus pahami supporter yang ada ADART-nya, berbadan hukum, dan juga sesuai dengan klub. Saya pikir ini perlu kita dorong. Jangan sampai Kemenpora malah terlambat untuk melaksanakannya. Kemudian berikutnya, saya izin, masalah debon saya juga akan koreksi, ternyata juga belum tersosialisasikan dengan baik di daerah. Semua masih bertanya-tanya debon ini mau kemana, DOD-nya bagaimana, dan dalam kunjungan-kunjungan kerja kami ke beberapa daerah, selalu yang dipertanyakan adalah apakah kita harus semuanya mengurusi olahraga yang ditetapkan debon atau kita punya olahraga daerah yang memang perlu kita kembangkan. Berikutnya lagi adalah mohon izin karena ada penyatuan SOTK, saya berterima kasih bahwa ada sebuah rancangan baru
Berarti urusan kepemudaan ini yang bergeser ya, kurang lebih ya. Pemberdayaan pemuda dengan pengembangan pemuda. Dan konteksnya dalam hal ini berarti kepramukaan pindah ke Pak Faisal. Betul ya? Saya hari ini jam 1 akan didatangi oleh Kuarnas. Dan beliau akan menyatakan, saya tidak tahu, saya mau nanti Pak Faisal tolong ngobrol dengan saya, menemani Kuarnas yang akan datang jam 1 nanti. Tidak perlu lama Pak, cukup 5 menit saja, tapi yang penting saya butuh komitmen. Kuarnas 8. Saya mohon izin, bukannya saya tidak mau, tetapi saya khawatir kalau tidak serius, nanti karena ini tahun politik, tanggung jawab saya begitu besar, saya tidak ngurusin dapil, malah ngurusin Fornas. Jadi saya pikir saya tetap di backup di belakang saja, saya serahkan tetap kepada Provinsi Jawa Barat, kepada Kabupaten Bandung, dan juga kepada Kemenpora untuk menanganinya dengan baik. Dan yang terakhir, ini tambahan saja. Di Taman Mini Indonesia Indah, dulu ada museum olahraga. Yang tiba-tiba museum olahraga ini dibongkar. Pertanyaan saya, apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang bahwa segala fasilitas umum olahraga apabila dirubah harus persetujuan menteri dan harus digantikan? Saya sempat bertanya kepada komisaris utama BUMN yang digabung, siapa namanya sekarang tuh mantan Menparekraf waktu itu. Saya tanya, ini bagaimana ceritanya? Kok ada pemindahan tanpa ada penggantian? Jika ada, diganti di mana? Jadi mohon Mas Menteri, saya pikir ini perlu dijawab karena ini melanggar undang-undang. Apabila tidak ada persetujuan dari Menpora dan tidak ada penggantian. Terakhir, saya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mengatakan kenapa harus menjadi wakil ketua umum PSSI, saya malah mendukung. Luar biasa. Kenapa saya mendukung? Karena saya yakin pilihan ini tidak tanpa dipelajari, dikalkulasi dengan baik. Pertanyaan saya dan tantangan saya, jika Pak Menteri terpilih, harus pilih antara Menpora atau PSSI, pilih mana? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang, jadi tahu-taunya masuk juga di bagian rapat nih. Apa? Isu ini jadinya masuk ini. Sejak dimulai dari Mas Mujib tadi. Terima kasih Kang Dede atas pendalamannya, Bapak Ibu sekalian.